sini saya akan menjelaskan bagaimana menghubungkan modul Bluetooth HC05 dengan STM32F4. Nah, di sini dalam menampilkan datanya, saya menggunakan telemetri viewer. Jadi di telemetri viewer nanti kalian bisa melihat grafik, misalkan kalian Bluetooth untuk mengirim data nilai tegangan atau nilai arus, itu bisa langsung muncul secara real time di telemetri viewer nanti. Bisa muncul grafiknya. Nah, dari grafik itu nanti kalian akan bisa ekspor ke Excel, jadi kalian bisa mendapatkan data loggernya di setiap waktunya. Jadi telemetri viewer bisa memunculkan grafik dan data logger. Oke, yang pertama yaitu yang harus kalian siapkan, yang harus dipersiapkan, yaitu pertama modul HC05. Yang kedua yaitu tentunya microcontroller STM32F4PGTX. Dan yang ketiga adalah kabel jumper. Oke, langkah-langkah yang pertama dilakukan dalam menghubungkan modul Bluetooth ini, yang pertama yaitu memahami wiringnya terlebih dahulu. Memahami wiring dari HC05 ke STM32F4. Yang kedua yaitu setting CubeMX untuk STM32F4. Dan yang ketiga yaitu tentunya membuat program Bluetooth decal. Nah, dan yang terakhir yaitu menghubungkan Bluetooth dengan telemetri viewer. Dan yang terakhir yaitu ekspor data ke Excel. Oke, itu teman-teman langkah-langkahnya. Kita sekarang memasuki langkah yang pertama, yaitu memahami wiring dari HC05 ke STM32F4. Yuk. Oke, sekarang mari kita lihat untuk wiring HC05. Nah, jadi di sini untuk wiring HC05 ke microcontroller STM32F4, yaitu di HC05 itu nanti ada pin VCC, ground, RX sama TX. RX itu berarti receiver,
TX itu transmitter. Nah, di STM32 nanti juga ada pin 5 volt, ground, TX sama RX itu tergantung nanti di usernya. Pakai pin PC atau pin yang lainnya. Kalau saya berhubung pakai user 6, jadi ini nanti pakai pin PC6 sama PC7. Nah, tergantung nanti di cube-nya disetting di yang TX itu yang mana, yang RX itu yang mana. Nah, untuk menghubungkannya seperti biasa, VCC ketemu 5 volt, ground ketemu ground. Nah, yang dibedakan di sini RX itu harus ketemu TX-nya si STM32. TX-nya HC05 ketemu RX-nya STM32F4. Jadi bersilangan, nggak boleh sama. Kalau ini sama nanti nggak bisa terhubung. Itu waktu saya pelajaran di interface itu aturannya gitu. Jadi harus ada persilangan antara RX dan TX. Oke, sekarang kita lanjut ke yang pertama tadi yaitu memahami wiring dari HC05 sudah. Yang kedua yaitu setting cube MX untuk STM32F4. Yuk kita cek it out. Kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah ke satu kan tadi sudah, yaitu wiring. Kita masuk ke langkah kedua yaitu setting cube MX untuk STM32F4. Yuk kita cek. Nah, jadi ini adalah pin. Ini adalah konfigurasi dari STM32F4 dari tugas akhir saya. Nah, Bluetooth yaitu disambungkan melalui USAT. Nah, di sini saya pakai USAT 6. Oke. Berhubung USAT, jadi kita masuk ke connectivity. Nah, di connectivity ini kan ada USAT, ada UART 4, UART 5, ada USAT 1, 2, 3, lalu ada USAT 6. Nah, yang kita pakai ini bebas sekarang pakai USAT berapa? Bisa 1, 2, 3, atau 6. Nah, tapi saya di tugas akhir saya ini saya pakai USAT 6. Nah, untuk tampilan awalnya biasanya yaitu posisinya masih gini, disable. Nah, kalau disable, langsung kalian pilih yang asinkronus. Oke, setelah asinkronus, masuk ke configuration-nya. Nah, di configuration kalian hanya mengubah dua saja. Yang pertama yaitu baud rate. Baud rate-nya yaitu 9600. Kenapa 9600, Mas? Bisa ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah HC05 bekerja pada baud rate 9600. Selanjutnya kita masuk ke NVIC setting. Nah, di NVIC setting ini ada USAT 6 global interrupt. Itu berarti data dari luar yang masuk. Itu kalian centang di bagian enable-nya. Kalau sudah sampai situ, di DMA setting ini nggak ada peraturan apa-apa, di GPU setting nggak ada. Langsung saja kita lihat di pin configuration-nya. Nah, di sini kan sudah terlihat PC6 sama PC7, yaitu USAT 6. Nah, tadi di wiring sudah saya jelaskan, yaitu di STM32 nanti juga ada pin RX sama TX. Nah, itu dihubungkan ini. Jadi yang RX-nya STM32, PC7 ini nanti terhubung sama TX-nya HC05. TX-nya STM32 terhubung dengan RX-nya HC05. Yuk langsung saja, kalau ini sudah selesai semua. Nah, ini misalkan ini kan saya akan menampilkan nilai ADC, ya kan. Kalau kalian bingung gimana cara menampilkan nilai ADC, gimana cara membuat settingan kayak gini, bisa kalian lihat di channel YouTube-nya teman saya, Aryo Channel, atau di Mamusu Channel. Oke, karena saya fokus di Bluetooth. Selanjutnya kalian generate product. Siap. Oke, yang langkah pertama sudah, langkah kedua sudah, dan selanjutnya yaitu langkah ketiga, membuat program Bluetooth Decay. Ya, mari kita lihat. Oke, ini adalah hasil generate tadi. Nah, ini sudah merupakan program dari tugas akhir saya. Di sini sudah ada program sensor tegangan, sensor arus, PWM sudah ada semua. Nah, kita sekarang fokus di Bluetooth aja. Oke, jadi yang pertama kali yang harus kalian lakukan yaitu melakukan inisialisasi Bluetooth. Nah, di sini bisa kalian lihat. Oke, saya besarkan.
Jadi di bagian user kode bikin PV ini kalian inisialisasikan yang perlu diinisialisasikan di program Bluetooth. Yang pertama yaitu ada char atau karakter dari RX buffer. Ini saya RX buffer sama TX buffer. RX buffer ini jadi itu karakter untuk menerima, yang TX ini untuk mengirim atau transmitter, ya kan? Nah, terus ini uwin 8_t RX data. Cukup ini saja. Oke. Setelah kalian setelah kalian inisialisasi, lanjut ke program utama, yaitu di while. Oke, kita lanjut ke while. Mana? Nah, oke di sini. Nah, di while ini programnya simpel saja. Simpel, sangat-sangat simpel, teman-teman. Yaitu hanya sprintf TX buffer. Nah, ini kenapa saya pakai TX buffer? Ini kan kita dari Bluetooth itu mengirimkan ke telemetri viewer. Jadi kita mengirimkan data. Makanya ini adalah TX buffer yang digunakan. Jadi TX buffer, nah ini yang saya kirimkan datanya itu ada 4. ADC tegangan, ADC arus, tegangan output, sama arus output. Nah, terserah nanti kalian apa yang kalian kirimkan di telemetri viewer itu, bebas, ya kan? Nah, itu untuk yang sprintf ini yang dikirimkan. Nah, hal UART transmit ini itu adalah fungsinya untuk mengaktifkan dari Bluetooth-nya untuk mengirim ke telemetri viewer-nya itu. Oke, kalau sudah langsung saja kalian build. Ya, kita tunggu. Nah, oke. 0 error, 0 warning. Oke. Yaitu ini sudah selesai. Ini adalah untuk programnya sangat-sangat simpel sekali. Oke, selanjutnya yaitu kita lanjut menghubungkan Bluetooth dengan telemetri viewer. Yo, check it out. Menghubungkan Bluetooth dengan telemetri viewer, langkah pertama yang harus kalian siapkan yaitu kalian harus menginstal terlebih dahulu telemetri viewer. Ini telemetri viewer underscore v0.6 atau versi 0.6. Itu langsung kalian klik saja dan jangan lupa tentunya Bluetooth dari laptop kalian harus kalian nyalakan terlebih dahulu. Oke. Apabila Bluetooth sudah nyala, langsung saja klik telemetri viewer. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari telemetri viewer. Oke, selanjutnya akan saya ini berhubung wiring untuk Bluetooth ini sudah saya nyalakan, ya kan? Jadi untuk Bluetooth dari hardware saya itu sudah saya nyalakan, tinggal menghubungkan saja. Oke, sebelum kita hubungkan saya perlihatkan dulu gimana modul Bluetooth-nya. Check it out. Nah, ini adalah alat tugas akhir saya. Maaf saya nggak bisa mengambil spare part-nya, hanya Bluetooth saja karena sudah saya integrasi. Nah, jadi ini adalah modul Bluetooth-nya, ya kan? Ini tadi sudah terhubung. Ini ada VCC, GND, TX, RX, itu sudah terhubung semua. Untuk tampilannya itu seperti ini. Ini adalah tampilan dari Bluetooth-nya. Kalau Bluetooth itu belum terkonek ke apapun, itu nanti masih lampunya indikator dari Bluetooth itu masih kelap-kelip cepet gini. Nanti kalau udah terhubung dia akan nyala redupnya, ini akan pelan dari si modul Bluetooth. Oke. Ini adalah bentuk hardware-nya. Langsung saja kita masuk ke telemetri viewer-nya. Check it out. Oke teman-teman, setelah kalian lihat hardware-nya, kita langsung saja ke menghubungkan dari Bluetooth HC05 ke telemetri. Oke, langkah yang pertama yaitu kita pilih UART yang di bawah ini. Nah, pasti nanti itu muncul UART ada 3 COM. Jadi 3 COM itu yang COM 6 itu adalah data receiver.
COM6 itu data transmitter dari telemetri. UART5 itu adalah untuk receivernya telemetri, dan COM3 itu adalah sebagai misal utamanya terhubungnya Bluetooth. Jadi kan kalau terhubung itu pasti ada 3 yang terhubung. Receiver, transmitter, sama Bluetooth-nya. Nah, yang COM3 ini Bluetooth-nya. Nah, yang kita pilih yaitu yang COM5. Kenapa kok COM5? Karena si telemetri viewer ini yaitu menerima data dari HC05. Jadi kita pilih COM5. Selanjutnya jangan lupa kalian atur untuk baud rate-nya yaitu 9600. Karena tadi apa? HC05 bekerja pada baud rate 9600. Oke. Kita connect. Thread. Ya, tunggu. Nah, setelah connect, kalian ketik name-nya di sini sesuai yang di KL tadi. Misalkan ya, tadi di KL saya itu mengirimkan data ADCV, ADCI, VOUT, IOUT. Jadi kalian masukkan part-partnya ini. Kalian masukkan secara urut. Karena kalau tidak urut nanti bisa ngacak. Misalkan yang kalian masukkan itu VOUT dulu, tetap nggak bisa. Jadi yang di urutan pertama itu yang di atas sendiri itu adalah ADCV. Oh ya teman-teman, jangan lupa kalau di telemetri viewer itu jangan pakai angka. Jadi inisialisasi namanya itu pakai variabel. Karena nggak bisa kalau pakai angka. Misalkan V1 itu nggak bisa. Jadi VOUT atau VIN pakai gitu. Oke, langsung saja yang pertama tadi yaitu ADCV. Kalian ketik ADCV, langsung saja pilih add. Oke. Nah, nanti ini di sini ini sudah ada ADCV. Terus yang kedua yaitu ADCI. Kalian add lagi. Yang ketiga VOUT. Kalian add. Yang keempat adalah IOUT. Kalian add. Oke, kalau sudah ada 4 variabel semuanya, langsung kita klik done saja. Nah, karena akan muncul seperti ini kan tadi kan ada 4 data yang ingin kalian tampilkan. Langsung aja kalian tarik kotak ini, diklik kiri tahan, tarik segini, thread. Muncul seperti ini, sampel number. Nah, kalau sudah muncul ini, kalian pilih tadi yang pertama yaitu ADCV. Bebas, kalian mau menampilkan yang mana dulu. Misalkan VOUT dulu nggak apa-apa, IOUT dulu nggak apa-apa. Tapi yang di sini itu adalah harus urut. Yang atas sendiri ADCV. Misalkan ini yang di bagian sini yaitu saya tampilkan VOUT. Nah, ini muncul VOUT, langsung terkirim datanya. Jadi ini langsung real time. Terus ini kalian tarik lagi, thread, klik kiri tahan. Misalkan yang di sebelah sini adalah saya tampilkan IOUT. Klik IOUT. Nah, ini langsung muncul. Terus yang di sini tarik lagi, ini langsung muncul ADCV. Pilih ADCV, muncul di sini ADCV. Jadi nanti keterangannya sudah ada di sini, di pojok kiri. Kotak ini pasti langsung ada keterangannya. VOUT, IOUT, ADCV. Dan yang terakhir ini adalah ADCI. Oke. Cukup mudah ya teman-teman untuk menampilkan dari Bluetooth ke grafik. Nah, untuk misalkan kalian pengen mengatur, Mas, ini kok ringnya ini kecil dari 0,05 sampai ke 0,11 saja. Kita fokus di VOUT dulu ya. Misalkan gitu. Itu bisa diatur. Tenang aja kawan-kawan. Jadi misalkan di VOUT ini kan ada kayak simbol setting. Ini kalian klik. Nah, ini adalah setting khusus VOUT. Langsung muncul di sini adalah setting khusus VOUT. Nah, di aksis maksimum sama Y aksis minimum ini kan centang otomatis. Otomatis itu kalian hilangkan otomatiknya. Nah, ini kalian bisa ngatur bebas. Misalkan di sini saya pakai 1 maksimalnya, minimalnya saya pakai berapa ya? Oke, saya pakai min 0,5 gitu aja. Kalau sudah, kalian down. Nah, di sini akan tampil segini. Jadi di sini kan 0,5 tadi batas bawahnya, batas atasnya 1. Dan nanti grafiknya seperti ini. Gitu, itu sangat simpel teman-teman. Misalkan kalian oke, kita lanjut di ADCI misal ya. ADCI kok ringnya segini banyak ya bisa baca. Kalian pilih setting ini ya kan, automatic uncentang, tinggal kalian pilih maksimumnya. Misalkan saya pakai 2100 ya kan.
minimalnya saya pakai 1500. Itu misal ya. Set. Yang muncul. Nah, ini. Oh, ini terlalu nggak bisa baca grafik. Misalkan gitu. Bisa kalian kecilkan lagi. Misalkan saya pakai 2000. Down. Kalau sudah 2000, kalian klik down. Nah, ini muncul seperti ini. Nanti grafiknya di sini. Jadi seperti itu, teman-teman. Itu adalah langkah keempat untuk menampilkan grafik. Oke, kita masuk ke langkah kelima ya, kawan-kawan. Tadi langkah kelima yaitu ekspor data ke Excel. Caranya mudah. Misalkan ini saya ambil datanya ini saja ya. Sebelum kalian tampilkan data, ini kalian disconnect terlebih dahulu. Disconnect, oke. Setelah itu kalian ini di bagian toolbar bawah ada export CSV log. Nah, ini kalian pilih, klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ini misalkan nanti saya taruh di desktop ya, filenya. Saya kasih nama coba. Nah, untuk penamaan file jangan lupa teman-teman, setelah misalkan ini filenya ini kan saya kasih nama coba. Terus file name-nya yaitu CSV karena sesuai tadi kita ekspor CSV logger. Log itu berarti logger. Jadi ekspor data logger berupa CSV. Nah, setelah itu kalian save. Kalau sudah save kan hilang. Kita lihat di desktop. Nah, ini muncul Excel berupa coba. Kalian klik saja. Nanti datanya berupa data Excel. Oke, kita tunggu. Maaf, laptop saya agak lemot. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Jadi ini untuk tem yang pertama. Sorry. Jadi ini datanya. Jadi ini datanya yang saya ambil yang ini ya. Nah, ini setiap koma, ini 0,0159 ini adalah temnya. Jadi tem samplingnya, ya kan? Lalu untuk terus ini ada koma 30. 30 itu tadi sesuai urutannya tadi. Tadi kan ADCV, ADCI, lalu IOT, terus urutannya kan ADCV, ADCI, VOT sama IOT. Nah, jadi ini 30 ini adalah ADCV, 2006 ini adalah ADCI, dan yang 0,06 ini adalah VOT, 0,05 ini adalah IOT. Nah, yang di depan yang angkanya banyak sekali ini adalah time samplingnya. Yaitu dia di time sampling 0,159 sekian second. Oke, cukup itu teman-teman untuk menampilkan Bluetooth dari grafik, lalu kita ekspor ke Excel sehingga menghasilkan data logger. Sangat-sangat mudah sekali teman-teman. Tetap semangat. Jangan lupa selalu mencoba dan jangan menyerah jika kalian gagal. Terima kasih.